Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang perhitungan perpindahan panas. Kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang heat exchanger, jadi sebenarnya kita harusnya belajar ini dulu ya, yaitu perpindahan panas. Seperti yang kita tahu, perpindahan panas itu nantinya ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu konduksi, konveksi, sama radiasi. Mungkin kalian pada waktu SMP sudah pernah diajari tentang prinsip perpindahan panas konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, di sini kita akan lebih mempelajari bagaimana sih cara menghitung proses perpindahan panas atau laju perpindahan panas yang terjadi pada proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, langsung saja. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang konduksi yang pertama. Oke, perpindahan pertama adalah konduksi. Ini rumusnya ya. Tapi secara umum gambarnya seperti apa Pak? Proses konduksi. Oke, konduksi itu proses perpindahan panas melewati suatu benda atau bidang ya. Biasanya ini kayak gambarnya seperti ini contohnya. Ketika ada lempengan suatu benda dipanaskan, maka ternyata panasnya itu akan menyebar. Dia menyebar ke kanan, ke kiri, ke seluruh bagian benda tersebut. Nah, di sini ada ilustrasi, ada yang 1 inci sama 2 inci, ternyata juga mempengaruhi proses perpindahan panasnya. Kira-kira lebih panas mana antara yang tebal 1 inci dengan tebal 2 inci? Cepat mana laju perpindahan panasnya? Nah, pada suhu yang sama ini ya, ternyata juga akan berbeda. Atau kemudian ilustrasi yang kedua, ketika suatu ujung benda kita panaskan, maka kemudian terjadi proses perambatan panas. Panasnya dia akan maju ke kanan, sehingga nantinya ujung yang sebelahnya juga akan merasakan panas. Di sini kalau saya ilustrasikan ada benda A sama benda B, di mana panjangnya itu berbeda, A lebih pendek, B lebih panjang. Dan pastinya proses perpindahan panasnya atau laju perpindahan panasnya pun akan lebih cepat yang mana? Yang pendekkah atau yang panjangkah? Karena logika berarti yang pendek itu jauh lebih cepat karena daya hantarnya di situ lebih pendek dibandingkan yang jauh lebih panjang. Nah, bagaimana perhitungannya untuk konduksi tersebut? Oke. Untuk konduksi perhitungannya seperti ini. Ya, K itu berarti saya asumsikan dia adalah kalor konduksi, sama dengan K itu adalah konduktivitas termal, A itu adalah luas penampangnya, sedangkan delta T itu berarti perubahan suhunya. Suhu awalnya misalnya semula dingin tapi tiba-tiba kemudian menjadi panas, berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. L di sini adalah panjang atau lebar penampangnya tadi ya, bahwa ternyata lebar sama ukuran panjang itu juga berpengaruh pada proses perpindahan panas yang terjadi. Nah, kemudian kita juga bisa mencari laju perpindahan panasnya. Biasanya kita simpulkan H di sini. Sebenarnya H itu sendiri adalah K per T. K per T itu maksudnya adalah ya joule per sekon atau watt ini ya. Kita tahu Q itu adalah joule, jadi kalau kita bagi persatuan waktu, jadinya adalah joule per sekon atau bisa kita sebut adalah watt. Oke, watt itu untuk menunjukkan laju perpindahan panasnya. Ini kalau yang proses konduksi. Ya, jadi perpindahan panas melalui suatu media. Medianya biasanya adalah media padat. Jadi misalnya besi dipanasi itu konduksi. Panci dipanasi itu konduksi. Atau mungkin ujung batang besi dipanasi kemudian ujung lainnya menjadi panas, itu juga konduksi. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang konveksi. Ya, konveksi itu ya perpindahan panas tapi melalui fluida biasanya ya. Medianya adalah fluida. Bisa apa saja Pak? Bisa cairan, bisa saja gas, oke, bisa slurry. Jadi intinya melalui media, tapi medianya biasanya menyebar. Menyebar ini biasanya seperti fluida. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh pada water bath ya ini. Ketika ini bukan water bath, ini
panasnya dan terjadi perpindahan panas yang menyebar ke seluruh ruangan. Lalu apa di situ? Ya udara. Udara itu fluida. Pergerakan udara pada peristiwa perpindahan konveksi dengan sumber panas salah satu sudutnya. Atau mungkin kalian pernah lihat water bath ya. Water bath itu kan berarti airnya kita panaskan, kemudian panasnya itu menyebar ke seluruh cairannya, seluruh airnya. Nah kemudian pada contoh soal penerapannya itu juga bisa gabungan. Contohnya misalnya saya punya begini, perpindahan panas pada pindahan panas pada proses, misalnya pada proses ini memasak air dengan panci. Oke, saya gambarkan seperti ini. Ini adalah airnya, ini adalah pancinya misalnya. Ini adalah sumber panasnya. Ya, sumber panasnya ini misalnya. Maka proses apa yang terjadi pada proses perpindahan panas memasak air dengan panci? Mungkin kebanyakan orang melihatnya ya ini saja. Oh, berarti panasnya melewati air sehingga konveksi. Oke. Tetapi sebelum mengenai air, panas tersebut mengenai dinding pancinya terlebih dahulu. Jadi panas itu berarti berasal dari ini api yang di bawah itu. Dia melewati apa dulu? Melewati panci. Setelah melewati panci, baru panasnya melewati cairan, yaitu air. Sehingga perpindahan panas yang terjadi itu jangan kamu hanya menyebutkan perpindahan panas konveksi, jangan. Melalui panci itu melalui media padat. Ya, ini berarti perpindahan panasnya adalah konduksi. Nah, melalui air baru kita sebut dia melalui konveksi. Konveksi gitu ya. Jadi di sini ada perpindahan panas yang terjadi dua modelnya. Yang pertama pada pancinya itu adalah konduksi, dan yang pertama itu adalah konduksi, yang kedua adalah pada air yaitu konveksi. Atau kadang ada contoh begini juga, perpindahan panas yang terjadi pada proses kondensor. Kondensor itu kan perpindahan panasnya dari kondensor kan begini ya, pipanya ada dua. Nah, ini pipa dalam, ini berarti yang uap panas. Oke, sedangkan yang pipa yang di luar ini, yang besar ini adalah air dingin. Air dingin. Yang namanya perpindahan panas berarti yang dari panas menuju yang dingin. Oke, berarti perpindahan panas yang pertama adalah dari sini awalnya panas, kemudian keluar kan gitu ya. Sehingga melalui apa? Oke, jangan kamu hanya menyebut cairannya saja. Uap panas itu fluida, betul. Oh, berarti di uap panas. Ini awalnya uap panas. Kemudian melewati dinding pipa. Ini kan ada pipa. Ya, pipa ini yang pipa. Setelah melewati pipa, baru melewati ke air dingin. Sehingga pipa sendiri itu adalah konduksi. Oke, konduksi. Sedangkan untuk air dinginnya ini adalah contoh yang konveksi karena fluida. Oke, jadi di sini juga ada dua proses, yaitu proses konduksi sama konveksi. Ini yang kadang itu lupa, kadang itu anak-anak hanya menyebutkan, oh konveksi aja Pak, kan itu fluida. Fluidanya melalui apa? Itu melalui pipa kok. Pipa itu konduksi. Berarti kan ini ada konduksi dulu, baru kemudian melewati ke air dinginnya. Pak, uap panasnya nggak ikut-ikutan Pak?
Uap panas anaknya itu sumber panasnya kemudian melewati apa? Sama ini. Ya panasnya itu hanya melewati apa? Melewati panci, melewati air. Ini contoh kondensor. Berarti ada konduksi sama konveksi. Ini gambarannya seperti itu ya. Beda dengan ini, kalau ini ada panas, kemudian langsung melewati apa ini? Langsung melewati udara. Ya udah prosesnya cuma konveksi toh. Ini kan sumber panas, langsung ketemu udara. Konveksi. Atau yang gambaran ini tadi, panas langsung ketemu sama metalnya. Berarti sudah jelas dia adalah konduksi. Tapi kalau prosesnya seperti itu, ya berarti ada konduksi sama konveksi. Oke. Untuk konveksi sendiri rumusnya, saya misalkan sini adalah QC konveksi ini ya. Kalor konveksi adalah H dikalikan A kali delta T. H itu sendiri adalah H kecil, ini harusnya salah. Ini harusnya H. Koefisien perpindahan panas konveksi. Kalau yang K tadi di atas kan konduksi, kalau ini konveksi. Dikalikan A kalikan delta T. A di sini adalah luas penampang, delta T itu adalah perbedaan suhu. Di sini tidak ada panjang lebarnya, karena kalau fluida itu tidak ada urusan dengan panjang lebarnya, tapi lebih arah luas penampangnya ya. Luas penampang itu wadahnya. Itu bisa ngaruh di situ. Oke, sama seperti halnya yang konduksi, jadi bisa juga kita menghitung nilai perpindahan panasnya, laju perpindahan panasnya atau joule per second ini ya. IC per T, T itu waktu, sama dengan H kali A kali delta T. Jadi sama sebenarnya. Kalau kita cuma ngitung Q doang, berarti tidak usah per sekon. Tapi kalau kita menghitung per sekon, berarti otomatis ada IC per T-nya. Oke. Taunya dari mana Pak? Biasanya kita melihat dari satuan koefisien perpindahan panasnya. Kalau di sini ada skonnya, ini kelihatan ini skon ya, berarti kemungkinan besar inginnya di sini adalah nilai H, karena nanti ada nilai S-nya di sini. Tapi kalau kita hanya mau cari IC, biasanya nanti satuan koefisien perpindahan panasnya itu tidak ada S-nya. Ya joule per meter kuadrat kali derajat Celcius skon yang ada. Oke. Bisa dipahami ya. Atau satuannya watt per meter kuadrat kali derajat Celcius. Nah, ini berarti W itu kan J per S. Jadi kita juga perlu memperhatikan satuan. Nanti akan ada contohnya di bawah. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah perpindahan panas radiasi. Yang namanya radiasi itu berarti tidak perlu memerlukan media. Artinya tanpa media pun dia bisa tetap memancarkan radiasi. Karena panasnya itu diperoleh dari mana? Dari benda yang memancarkan suatu radiasi. Contohnya matahari. Matahari memancarkan panas. Matahari butuh udara, tidak butuh. Matahari butuh plat, tidak butuh. Pokoknya dari matahari langsung ke bumi itu nggak butuh perantara, panasnya tetap sampai. Ya, panasnya tetap sampai. Oke, nah untuk radiasi sendiri sebenarnya seperti apa? Ya ini gambarnya ini. Ada radiasi datang mengenai suatu benda. Kemudian benda ada yang menyerap panas, ada yang mentransfer panasnya. Oke, nah radiasi datang dari mana? Dari sinar matahari atau dari benda hitam ya, atau benda yang memancarkan sinar radiasi. Dia tidak perlu media. Oke, jadi contohnya mungkin kayak proses ini, bikin garam ya. Bikin garam dari air laut melalui sinar matahari. Jadi kan air laut itu dari sinar matahari dengan sinar matahari. Oke, kalau kalian lihat di daerah pesisir pantai, Pantura, Rembang, ya daerah sana ya sampai Tuban, sampai Madura, dia itu ada petani garam, di mana ketika ada sinar matahari, ya, dia di sawah ini ya, sawahnya isinya adalah ini air laut, yang dialirkan ke sawah-sawah mereka, di sawahnya petani garam. Kemudian sini ada sinar matahari. Ketika sinar matahari tersebut kemudian memancarkan panas, kemudian mengenai air laut, apa yang terjadi? Nah, di sini ada perpindahan panas.
Ingat, jangan hanya melihat dari sinar mataharinya. Sinar matahari itu memancarkan panas, itu disebut radiasi. Sinar sampai menuju ke air lautnya, ya khususnya ini adalah pertanian ya, air lautnya, kemudian terbentuklah garam. Ya, sinar itu udah radiasi. Sinar itu merambat melalui radiasi. Ya, radiasi. Sampainya di air laut itu cairan ya, cairan fluida. Oh, berarti terjadi proses konveksi. Ya kan awalnya dari matahari nih. Matahari kemudian sinarnya memancarkan radiasi lah, radiasi sampainya ke air laut itu konveksi ya. Nah kalau sinarnya mataharinya kena pipa Pak misalnya, oke, sinar ya. Sinar ini radiasi, kena pipa misalnya, kena balok misalnya, pipa ya, kemudian dalam pipanya itu mengalir air. Ya berarti ada sinar itu berarti radiasi. Oke, kemudian menuju ke pipa dulu, ini ada pipa. Oke, pipanya itu berarti melalui benda padat kan, ini berarti konduksi. Oke, konduksi. Kemudian setelah konduksi menuju lagi ke air. Air itu fluida ya, air. Oh, berarti kalau menuju ke air ini berarti konveksi. Oke, jadi dalam proses ini terjadi proses perpindahan panas, radiasi, konduksi, konveksi. Oke, jadi mulai saat ini kalau ada suatu contoh, kita langsung bayangkan sumber panasnya dari mana, kemudian mengenai apa dulu, setelah mengenai apa, kemudian berjalan kemana. Jadi jangan kita hanya menyebut, oh radiasi Pak, loh kalau menyebutnya seperti itu, ya berarti kamu akan, kalau di latihan soal itu bisa salah. Ya, jadi kalian juga harus menyebutkan prosesnya dari mana, kemudian kena apa dulu, kenanya itu cairan atau udara atau cairan ya, cairan ya, kalau cairan ya berarti proses perabatannya berarti konveksi. Tapi kalau misalnya kenanya adalah benda padat, nah berarti konduksi. Oke, cara mudahnya seperti itu. Ya ini sepertinya kemarin banyak yang bingung, Pak itu kan prosesnya konduksi, tapi kok kenapa ada konveksinya? Ya konveksinya karena kita melihatnya dari sudut pandang itu. Panci dipanasi, panci doang ya. Kalau panci dipanasi ya jelas itu konduksi. Tapi kalau misal memanaskan air di atas panci, nah mesti kan panasnya nempel pancinya dulu, baru nempel ke fluidanya atau airnya. Jadi ada dua proses itu. Panasnya melalui konduksi, setelah itu baru melalui kecairannya, itu berarti konveksi. Itu contoh mudahnya. Untuk radiasi, rumusnya kita gunakan key R ya, R itu radiation. Sama dengan E itu adalah emisivitas bahan, biasanya nilai E-nya itu sama dengan 1. Jadi E itu nilainya 0 sampai 1. 0 sampai 1 itu dilihat dari bendanya. Kalau bendanya seperti matahari ya kita anggap E-nya sama dengan 1. Karena apa? Karena dia memancar sempurna. Oke, ada juga yang 0 sampai 1 itu berarti selain benda hitam. Selain benda hitam itu apa Pak? Ya kita asumsikan bendanya enggak memancarkan radiasi yang sempurna, artinya ada enggak 100% gitu ya. Artinya dikasih tahu di soalnya nilai E-nya 0,5 misalnya, dikasih tahu. Tapi kalau tidak dikasih tahu di soal bagaimana Pak? Nilai E-nya sama dengan 1. Kita asumsikan dia adalah benda hitam. Oke? Jika di soal diketahui nilai E-nya, maka kita gunakan E. Jika tidak diketahui nilai E-nya, maka kita asumsikan nilai E-nya adalah 1 atau disebut benda hitam. Kemudian ada tau. Tau itu di sini adalah konstanta Boltzmann. Ini sudah ada, nilainya adalah 5,669 kali 10 pangkat 10 pangkat min 8.
Satuannya Joule per meter kuadrat kali skon kali K pangkat 4. Nah, ini K pangkat 4 ya, ingat ya, ini T-nya berarti pangkatnya 4. Ingat, kalau sini ada skonnya, berarti kemungkinan besar nih yang dicari adalah QR per T. Ya. Atau kita sebutnya adalah P. P di sini simbolnya kenapa nggak H, Pak? Oke, karena ternyata energi panas persatuan waktu itu kita bisa sebutnya adalah daya radiasi. Karena orang lebih sering menyebutnya adalah daya radiasi daripada menyebutnya sebagai laju perpindahan panas. Karena radiasi itu beda, bedanya itu sudah memancarkan panas. Oke, kemudian A itu luas penampangnya, ini masih sama, T suhu absolut beda. Ini harusnya T kecil ya, ini bukan T besar, T kecil. T kecil ini menunjukkan waktu skon. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang proses perpindahan panas konduksi, konveksi, sama radiasi. Dan selanjutnya kita akan berlatih ya contoh soal dari proses perpindahan panas yang terjadi. Oke. Nah, ini ada sebuah contoh di mana perpindahan panas itu melibatkan proses konduksi, konveksi, dan radiasi sekaligus. Ya, ini gambarannya tadi saya bilang kenapa dalam proses perpindahan panas itu jangan dipisah-pisah, karena dalam suatu proses biasanya melibatkan tiganya atau keduanya. Ini ada sinar matahari, kemudian ada luas penampang yang menerima radiasi sinar matahari. Ya, berarti ada radiasi, kemudian diterima oleh suatu media padat. Ini biasanya sel surya ya contohnya. Itu berarti prosesnya namanya konduksi. Di dalam proses konduksi tersebut kemudian ini ke tanah melalui blok beton. Blok beton itu berarti jelas itu adalah konduksi. Terus konveksinya itu di mana, Pak? Kalau misalkan dalam blok beton tersebut kemudian ada fluida, udara atau apa, itu berarti melalui proses konveksinya. Oke, di sini gambarannya adalah radiasi masuk, tapi kemudian dipantulkan panasnya ke atas. Pantulkan panasnya ke atas kan berarti melalui udara. Ini maksudnya konveksi ya. Konveksi pasaan. Jadi ada masuk radiasi, mantul. Nah, panas yang dipantulkan dari plat ini, plat beton ini yang ternyata temboknya jadi panas misalnya gitu ya. Kok kamu merasakan panas di samping ruangan kamu? Karena di sini ada proses konveksi. Jadi gampangannya gini aja, di dalam rumah, di luar lagi panas banget gitu ya. Kemudian kamu juga akan merasakan panas walaupun sudah berteduh di dalam rumah. Kok bisa sumuk misalnya? Ya, panas dari matahari melalui radiasi nempel sama gentengnya kemudian menjadi panas, itu berarti konduksi. Kemudian genteng menjadi panas tersebut ternyata kemudian memancarkan panas juga ya, merambatkan panasnya juga melalui udara di dalam ruangan tersebut, itu berarti konveksi. Jadi di dalam suatu proses itu terjadi 3 proses sekaligus, yaitu ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Oke, kalau sudah paham tentang prosesnya, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Ini ada 2 contoh soal. Yang pertama itu berkaitan dengan proses konduksi, yang kedua itu berdasarkan konveksi. Oke, nanti soalnya ada 4, silakan nanti kalian kerjakan sendiri. Kita akan membahas saja 2 soal ini. Oke, sekarang kita berpindah ke layar oleh-olehan ya. Ini soalnya sudah saya copy di sini. Suatu permukaan sebuah plat tembaga yang tebalnya 5 cm mempunyai suhu. Nah, kita catat dulu saja yang diketahuinya ya. Apa saja sih? Oke, pertama tebal. Tebal kita tahu dia L. L-nya itu sama dengan 5 cm. Yang lainnya kita lihat cek derajat Celcius, W, M, ini ya, M derajat Celcius. Berarti kita harus rubah dalam meter. Berarti sama dengan 0,0 tinggal dibagi berapa kalau cm? Oh, tinggal dibagi 100, berarti 0,05 meter. Kemudian delta T-nya, di sini diketahui delta T itu ujung satunya 380 ini yang panas, kemudian yang suhu rendahnya itu 95 ya, tinggal dikurangi saja, tinggi dikurangi rendah, berarti 380 dikurangi 95 sama dengan, berarti sama dengan 285 derajat Celcius. Tidak perlu kita rubah karena di sini W-nya juga, atau sorry, bukan W, ini adalah H-nya. Konduktvitas termalnya itu adalah 370
perpindahan panas yang melewati. Kita tahu rumusnya I itu sama dengan K kalikan A kali delta T per L. Dapat di sini berapa luasnya? Nah, ini sebenarnya soalnya agak kurang ya. Kurang di sini adalah berapa sih luasnya? Kalau tidak ada seperti ini, itu bagaimana Pak? Kita asumsikan luasnya itu sama dengan 1 meter persegi. Oke, ini diketahuinya. Ini ditanya sini adalah apa nih, kalor yang berpindah melewati berarti Q-nya itu berapa? Oke, jadi ini A sama dengan 1 meter persegi itu karena di sini tidak diketahui, jadi kita asumsikan itu adalah 1 meter persegi luasnya. Kalau sudah, tinggal kita masukkan saja 370 ya, watt per meter derajat Celcius dikalikan A-nya itu 1 meter persegi, kemudian dikalikan 285 derajat Celcius, kemudian dibagi berapa lebarnya atau panjangnya? Lebarnya 0,05 ya. Ini meter, jadi nanti kita bisa coret meternya, coret meter, derajat Celciusnya coret. Nah, berarti tinggal kita hasilkan aja, dihitung hasilnya berapa? 370 kali 285 dibagi diperoleh 2,1 kali 10 pangkat min 6. Ini satuannya watt. Watt sendiri itu kan satuannya itu sama aja dengan joule per spot. Oke, seperti itu ya. Jadi di soal kalau misalnya tidak diketahui ini luasnya berapa, ya sebut aja itu 1 meter persegi. Ini untuk soal yang pertama, yaitu tentang perpindahan konduksi. Yang penting adalah apa? Satuannya harus sesuai meter. Caranya gimana Pak? Lihat koefisien ininya, konduksinya ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Kita geser ke sini untuk soal yang kedua. Oke. Sama kita coba identifikasi dulu yang diketahui apa. Yang pertama, udara, jelas nih, udara pada suhu 23 bertiup di atas plat panas berukuran 60 kali 80 cm. Oke, jelas ini ada T ya, berarti saya tulis delta T-nya dulu. T awalnya itu 23. Suhu plat dijaga 300, platnya itu yang panas, jadi dari sini. Dari 300 dia bakal berubah jadi berapa? Ini 23 kan ini. Jadi 277 derajat Celcius. Kemudian diketahui lagi di sini ada ukuran platnya. Ukuran platnya di sini 60 kali 80. Ini adalah luasnya. A sama dengan 60 kali 80. Berapa sama dengan? Berarti 4800. Ini masih sentimeter persegi. Jadi kalau kita rubah ke dalam meter persegi sama dengan, karena meter persegi itu kan berarti naiknya 2, berarti kalinya 2, berarti 0,48 meter persegi. Kemudian di sini ada koefisien perpindahan panasnya. Nah, kita simbolkan tadi apa kalau yang ini H ya, H kecil. Oke, 20 watt per meter kali derajat Celcius. Yang ditanya, ini diketahui, yang ditanya itu adalah perpindahan kalornya. Oh, Q-nya, tapi Q-nya itu konveksi di C ya. Berapa? Kita tahu QC itu sendiri sama dengan H kali A kali delta T. Oke, hanya berapa? Hanya tinggal kita masukin aja, yang penting satuannya sudah sama semua. 20 watt per meter derajat Celcius kali A, hanya itu berapa? Oh, 0,48 meter persegi dikali delta T-nya itu 277 derajat Celcius.
Nah, kalau saya seperti ini, hemat saya paling mudah satuannya tulis biar tahu. Ini kan nanti dicoret nih sama ini, coret sama ini. Nanti satuannya tinggal buat aja filter spot. Udah. Oke. Setelah kita hitung, kita peroleh 2659,2. Satuannya di sini adalah week atau watt. Oke. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu cara mengerjakan soal-soal perpindahan panas. Ada lagi, silakan dua soal yang selanjutnya silakan kalian coba kerjakan dengan cara yang sama. Oke, kita bisa diskusikan dengan di grup WhatsApp ya. Silakan jangan malu-malu untuk bertanya daripada nanti kalian kesulitan dalam proses menjawabnya. Oke, saya akhiri sampai sekian terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.